Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan segala puja-puji ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dapat silaturahim, bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi untuk melanjutkan kajian-kajian tafsir hadis kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pertolongannya, ma'unahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribam junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah, mengawali rangkaian kajian kita malam hari ini sebagaimana biasa kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pertama, kita senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita sejahtera dunia maupun akhirat, lahir dan batin. Yang kedua, ya Fatihah ini kita niatkan juga bahwa jika ada saudara-saudara kita yang barangkali kurang sehat, Allah segera angkat penyakitnya dan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Dan juga yang ketiga, kita niatkan Fatihah ini jika saudara-saudara kita yang barangkali sekarang bertugas di lapangan, senantiasa Allah memberikan perlindungan, kesuksesan, kelancaran dalam tugas-tugasnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, beberapa pekan lalu kita sampai kepada bab yang terkait dengan kitabul adab. Bab yang pertama yang kita bahas adalah mengenai rasa malu yang di dalam prakteknya para Nabiullah alaihissalam itu mempraktekkan rasa malu itu dalam konteks yang banyak gitu. Paling tidak kemarin kita bahas ada 8 poin ya, tentang malu itu. Tentu malu yang dalam pengertian ini adalah pengertian yang positif, karena al-haya di dalam konteks keagamaan itu semua maknanya positif. Kalau yang negatif, rasa malu itu karena merasa ingin berbuat baik tapi malu, itu bukan malu. Itu dimasukkan dalam agama itu kategorinya minder gitu, minder. Itu disebut dengan khurjal, beda dengan al-haya ya. Itu beda. Jadi al-haya itu semuanya rasa malu itu positif.
dari urusan duniawi sampai urusan ibadah, sampai urusan rasa syukur kepada Allah. Bahkan yang duniawi saja itu dicontohkan di dalam Al-Quran, itu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaannya malu dalam tanda petik mengusir orang dari rumahnya yang sudah dijamu makan, kemudian ngobrol-ngobrol gitu. Itu harusnya diusir oleh Nabi, tapi disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi malu mengusirnya. Karena itu fa idza ta'imtum fantashiru. Al-Quran menyuruh kalau sudah selesai makan ya sudah buru-buru pulang. Kita kan kadang-kadang justru malu kalau habis makan tuh langsung pulang, padahal kalau nggak ada keperluan itu bagus menurut Al-Quran tuh habis makan langsung pulang, SMP gitu ya, habis makan selesai makan pulang. Kalau kita rasanya kok nggak enak ini, tapi justru di dalam teks Al-Quran itu fa idza ta'imtum fantashiru, kalau sudah selesai makan buru-buru pulang. Karena kalau lama mengganggu Nabi, sementara Nabi malu untuk mengusirnya. Itu di teks Al-Quran demikian, malu untuk mengusirnya. Karena apa? Karena mulia, Nabi itu sangat mulia, tidak mungkin ngusir orang dari rumahnya. Tapi kan kita tahu diri, sudah numpang makan kemudian masih ngobrol-ngobrol juga ngalor ngidul gitu, itu nggak boleh. Kalau memang bertamu ada kepentingan lalu ditawari makan, ya selesai makan buru-buru pulang saja. Jangan justru kita malu, ini SMP sudah makan pulang, malu kita terus aja di situ. Justru kalau terus itu mengganggu tuan rumah. Itu teks Al-Quran yang kemarin kita bahas, itu urusan dunia yang terkait dengan malu. Urusan akhirat lebih banyak lagi malu itu. Nabi Adam itu ketika ditunjukkan oleh Allah, wala taqraba hadhis sajarah, syajarah ya. Jadi jangan dekati pohon ini. Tapi ketika berdosa malah memakan pohon itu, katakanlah gitu, buah khuldi, buah kekekalan, lalu kemudian tilkas syajarah, jadi menjauh gitu. Nah ditanya oleh Allah, kenapa kau Adam itu menjauh gitu? Rasanya saya malu, sudah berbuat dosa masih dekat. Itu malu yang benar, itu malu yang benar. Sama dengan tadi habis makan langsung pulang itu karena malu. Kalau Nabi malu untuk mengusirnya, itu kan malu yang karena mulia. Ada juga malu karena mendapatkan semacam burhan dari Allah. Itu di dalam teks surah Yusuf, apa tuh? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh hammat itu, bahwa Zulaikha hammat bihi, sudah ingin berhasrat kuat kepada Nabi Yusuf. Ya tentu untuk melakukan dalam tanda petik atau benar itu ya, dalam kebenaran itu untuk melakukan yang dilarang gitu ya. Karena hubungan suami istri yang dilakukan bukan oleh suami istri terlarang, tapi hasratnya kuat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf bagaimana? Hamma biha, sama juga, sama-sama gitu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau saja Allah tidak memberikan burhan, jadi semacam penjelasan, penerang, semacam isyarat begitu untuk tidak berbuat. Nah dalam tafsir para ahli tasawuf, burhannya itu justru diawali dengan Zulaikha. Zulaikha itu buka kerudungnya, kemudian ditutupkan kepada wajah patung yang ada di pojok kamar itu. Nah, Nabi Yusuf tanya, Yusuf belum jadi nabi ya, belum dilantik jadi nabi, masih remaja ganteng gitu. Tanya, kenapa kau tutupi wajah patung itu? Kata Zulaikha, saya malu sama Tuhan saya, malu. Kata Nabi Yusuf, ya kata Yusuf bin Yakub, saya lebih malu lagi pada Tuhan saya gitu. Nah di situ, jadi itu burhan Allah, bentuknya seperti itu di saat keduanya dalam tanda petik akan melakukan sesuatu yang dilarang, baik dalam tradisi apalagi dalam agama, dan agama apapun itu dilarang. Nah, tapi ketika ada burhan dari Allah, burhannya diawali dengan pemakaian pencopotan kerudungnya Siti Zulaikha untuk diterapkan menutupi wajah daripada patung karena dia menyembah patung. Nah, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, saya lebih malu lagi sama Tuhan saya. Itu urusan
akhirat, urusan kemaksiatan. Dan urusan-urusan lain begitu panjang, kemarin kita sudah bahas bahwa rasa malu itu semuanya positif. Yang rasa malu negatif itu bukan rasa malu dalam agama, itu rasa minder gitu. Saya maunya pergi, maunya saya berinfak, tapi kan saya cuma 1.000 rupiah, yang lain itu 1 juta, 10 juta, saya malu. Nah, itu bukan malu, itu minder, itu bukan malu gitu dalam konteks agama. Itu disebut kharjal gitu. Tidak, bukan haya, al-haya. Nah, kalau saat ini kita lanjutkan ke babu hifzis sirri. Jadi di antara adab itu susah diterjemahkannya karena mencakup ya etika, moralitas, tata kelola, tata krama, itu ada di dalamnya, dalam adab semua. Pendidikan dan seterusnya itu ada dalam adab. Nah, di antara adab itu kemarin menjaga rasa malu. Nah, yang kedua ini babu hifzis sirri, bab yang menjelaskan dengan hifzus sir, memelihara sir itu rahasia. Rahasia itu juga diambil dari ahwalnya para tasawuf itu kan, yang terkait dengan rohani di luar jasmani fisik ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ada namanya. Struktur organik kita semuanya ada namanya. Yang terkait dengan rohani juga para ahli tasawuf itu ada namanya. Yang menjadi bagian dari rasa saja itu ada nyawa, ada ruh gitu ya. Kemudian yang lebih dalam dari ruh itu adalah qalb, hati, begitu disebut itu hati. Kemudian lebih dalam lagi qalb, tidak saja dalam pengertian hati fisiknya tapi juga rasanya, rohaninya. Yang lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, itu yang disebut dengan sir, itu rahasia, sirrul asrar. Sir itu juga di dalam bahasa sehari-hari menjadi sebuah kosakata. Jadi kalau di dalam menjelaskan tentang sapinya Nabi Musa, Al-Baqarah itu bagaimana sapi yang harus dikorbankan dalam tanda petik dalam konteks menembus dosa, kalau di situ ya, dalam pengertian ya mungkin kifarat lah begitu kalau di situ tuh. Nah, itu sirnya itu disampaikan dalam bentuk tasurrun nazirin, bergetar itu memandangnya, jadi saking kagumnya. Jadi yang gimana? Yang tasurrun nazirin, yang membuat rasa menjadi ser ketika melihatnya, jadi kagum gitu ya, itu kan menjadi ser, itu sir. Tapi dalam konteks sehari-hari sir itu disebut dengan atau diterjemahkan dengan rahasia. Jadi dengan kata lain, bab di sini menjelaskan hifzus sir itu bagaimana menjaga rahasia atau memelihara rahasia. Jadi sesuatu yang disebut rahasia adalah sesuatu yang tidak boleh dipublikasikan, baik karena itu sebuah kehormatan, nggak perlu disampaikan kepada umum, atau apalagi aib. Nah, aib ya nggak boleh. Bahkan membuka aib itu bisa dibuka aib kita oleh orang lain, atau kita sengaja menutup aib orang lain supaya Allah menutup aib kita gitu. Stur uyubana, kan kita selalu berdoa begitu supaya aib-aib kita ditutupi. Karena kalau aib kita dibuka, ya Allah, jangankan orang lain gitu ya, keluarga dekat pun kalau aib kita terbuka sehari-hari, kita banyak aibnya, itu sudah malu kita, apalagi umum, apalagi kita dalam konteks dinilai, apakah di sekolah, di kantor, dimanapun kan dinilai oleh orang lain, aib kita ketahuan, kejelekan kita ketahuan. Nggak mau, karena itu aib orang lain kita tutupi, kita akan ditutupi oleh orang lain, bahkan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini sir itu rahasia, bisa jadi aib, bisa jadi sesuatu yang memang tidak boleh dipublikasikan. Mungkin itu sesuatu yang baik sebetulnya, tapi tidak boleh juga dipublikasikan. Itu dalam konteks sederhana, misalnya Nabi Yusuf ketika cerita inni ra'aitu ahada asyara kaukaba,
wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Pesan ayahnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, kepada Yusuf masih kecil ketika itu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jadi ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Karena mereka niscaya akan melakukan tipu daya. Itu. Ini kalau dalam istilah orang sekarang pelajaran politik. Politik itu ada taktik dan strategi yang nggak usah diungkap. Sebab kalau itu diungkapkan, ya orang lain akan membacanya dan kemudian melakukan penghalangan, penghadangan, tipu daya dan seterusnya. Karena itu kalau punya strategi jangan diungkapkan, kalau punya taktik jangan diungkapkan, punya sesuatu yang baik tidak harus semua disampaikan. Kalau kenikmatan fahadis disebut, tapi tahadus bin ni'mah. Tapi kalau cerita, oh saya baru beli mobil mewah harganya sekian miliar, wah itu membuat orang kayak apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu barangkali termasuk kepada sesungguhnya sesuatu yang harus disyukuri tetapi tidak harus diceritakan, dipublikasikan. Nah sekarang kalau dipublikasikan pakai motor gede, kemudian gelang berderet kalau perempuan, kemudian juga bawa jet pribadi dan sebagainya, besok dipanggil KPK, kan gitulah kira-kira gitu. Jadi ada sesuatu yang sir, sesuatu yang rahasia yang memang tidak boleh dipublikasikan. Dilaporkan kepada pihak berwenang, jelas itu perlu karena memang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban. Tetapi kalau dipublikasikan, nah itu bisa berbahaya. Karena dalam konteks keagamaan kita kan hidup itu, pola hidup itu diatur. Dalam Islam itu misalnya khususin atakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Oh jangan berlebihan, berpakaian, makan, minum enggak boleh berlebihan. Gitu, ada standarnya lah. Apalagi kalau berlebihan dibandingkan dengan perakiraan orang tentang gaji dan pendapatannya. Oh pasti ada sesuatu katanya ini. Itu. Jadi di situ harus sederhana. Dalam konteks lain, Al-Quran mengajarkan wala tabzir, jangan juga mubazir, karena mubazir itu ikhwanas syayatin, itu ya bermitra dengan setan lah. Kita kadang-kadang makan, apalagi tempat prasmanan, ambil sebanyak-banyaknya, nasi yang banyak, ikan yang banyak, daging yang banyak, tahu-tahu yang dimakan cuma sedikit, itu tabzir. Luar biasa gitu. Itu antara lain. Nah, kita kepada yang pokok sekarang, yaitu babu hifdzis sirri, bab yang menjelaskan tentang memelihara sir, rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi, tunaikanlah, penuhilah al ahdi, janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ula, akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Hadis pertama atau ke-685 yang pernah kita bahas, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan yaumil qiyamati ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nas, sesungguhnya di antara asyarri, sejelek-jelek annas, manusia, indallahi, di sisi Allah, manzilatan, posisinya,
Jadi kedudukan seseorang sangat jelek di sisi Allah adalah apa? Pada yaumil kiamah, pada hari kiamat, ar-rajula yufdi ilal mar'ah. Seseorang, ini seorang laki-laki, yufdi itu di sini dimaknai dengan al-ifdha wa huwa mubasyaratul basyarah. Jadi kesenangan yang saling saling berinteraksi begitu, bersenang-senang. Wa huwa huna kinayatun 'anil jima'. Ini sebetulnya istilah halus yang menunjukkan atau kinayah daripada arti jima. Jadi kalimat rajulun yufdi ilal mar'ah berarti seorang laki-laki yang menjima perempuan, dalam hal ini istrinya, ya suami bersenggama dengan istrinya, wa tufdi ilaihi, dan juga wanita ya berhubungan intim dengan suaminya ini. Summa yang syuruhu sirroha, kemudian diceritakan, ditebarkan, disebarkan sirroha, rahasianya. Apakah itu kenikmatan disampaikan, apalagi kalau kejelekan dan seterusnya. Nah, orang yang cerita soal itu, baik istrinya maupun suaminya atau kedua-duanya, walaupun pada lingkungan yang terbatas sekalipun, itu disebut min asyarrin nas indallah yaumal qiyamah. Jadi orang yang sejelek-jelek orang posisinya di hari kiamat. Jadi dengan kata lain, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan itu kejelekan, intinya begitu. Di antara rahasia yang jelek adalah rahasia di mana hubungan suami istri yang harusnya ada hanya dalam kamar dilakukan dan diketahui berdua saja oleh suami istri, tapi bocor keluar. Nah, itu kejelekan. Apalagi kalau teks hadis sebelumnya, bahkan katanya kalau di sini suami istri, di dalam teks tafsirnya ulama ini menyebut, ya, penulis kitab ini Syekh Alan As-Siddiqi mengatakan ini hubungan suami istri sah, halal, baik, benar. Tetapi itu pun kalau dikeluarkan itu menjadi aib, dan aib itu kejelekan. Dan orang yang mengeluarkannya itu, yang menceritakannya itu, yang menyebarkannya itu adalah sejelek-jelek orang di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nauzubillah. Nah, di sisi lain juga di teks yang hadis yang dulu pernah kita sampaikan bahwa ada yang, ya mohon maaf, ini juga cerita bukan suami istri. Artinya dia berbuat maksiat. Berbuat maksiat sekalipun itu kalau dia hanya berdua lalu minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Bahkan sebelum orang itu bertobat kepada Allah, Allah sudah tutup itu. Rahasia berdua itu Allah sudah tutup. Dan Allah sangat murka, bahkan melaknat kepada orang yang tadi melakukan kemaksiatan itu, yang bukan suami istri. Kalau di sini suami istri, di teks yang lain yang bukan suami istri ada lagi. Lalu pagi-pagi cerita kepada orang lain. Itu dua kejelekan yang luar biasa. Kejelekan pertama dia maksiat, bukannya tobat, malah bercerita kepada orang lain. Bercerita kepada orang lain itu membuka bukan saja aib, tetapi sesuatu yang disebut dengan hijab yang Allah tutup. Allah sudah tutup dengan hijabnya, nggak ada yang tahu, hanya yang melakukan dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup dengan hijabnya sehingga nggak ada yang tahu. Tapi ketika dia buka rahasia itu, maka dosa kemaksiatannya jelas, bukannya bertobat malah menebarkan aibnya sendiri. Dan di sisi lain yang paling dimurkai Allah adalah bahwa hijab Allah itu dibuka. Itu hijab Allah dibuka, padahal untuk mempertontonkan aib sendiri. Jadi laknatullahnya di situ. Pada kemaksiatan itu memang berdosa, tapi tidak sebesar ketika membuka hijab Allah. Gitu, tutup yang rapat oleh Allah ternyata dibuka sendiri. Nah, dalam konteks di sini suami istri nggak apa-apa, sah, halal, baik,
thayyib gitu. Tetapi ketika dikeluarkan itu pun menjadi sesuatu yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi orang lain mungkin tidak jelek, namanya suami istri mau cerita apa ya urusannya dia, tapi di sisi Allah dikatakan ini adalah sebuah kejelekan. Dari sisi manusia mungkin nggak aib, ya namanya suami istri urusannya dia, tapi ketika diceritakan itu adalah sesuatu yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke hadis yang kedua, ke 686. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alaihi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar sa'anzuru fi amri falabistu layaliya summa laqiyani faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Hadis yang kedua ini dari Abdullah bin Umar. Dia ceritakan tentang ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hina ta'ayyamat bintuhu, ketika anaknya menjanda. Siapa? Namanya Hafsah. Kenapa menjanda? Karena suaminya saya kok lupa namanya. Ini suaminya namanya Khunais bin Hazafah. Nah, Khunais ini suaminya meninggal, suaminya Hafsah. Kenapa meninggal? Diceritakan di sini dalam tafsir ini karena ikut perang Uhud, ya. Kemudian ya terluka dan kemudian meninggal. Tinggallah Hafsah istrinya, anak Umar bin Khattab ini jadi janda. Hina ta'ayyamat, tatkala menjadi janda bintuhu, anaknya Hafsah namanya, maka dia datangi Utsman bin Affan. Ya bahasa sekarang ini menawarkan barangkali, ya apa ya, menawarkan kok jelek banget, bukan barang ditawarkan, tapi disampaikanlah kepada Utsman bin Affan supaya kalau mau nikahilah anak saya, katanya kan, apa, in syi'ta, kalau kau mau, angkahtuka, saya nikahkan kamu Hafsah binta Umar dengan Hafsah binti Umar, ya anak saya gitu. Apa jawaban Umar? Sa'anzuru fi amri, jadi saya minta waktu lah, mau berpikir-pikir dulu lah gitu ya. Falabistu layali, minta waktulah beberapa hari. Nah, kemudian setelah beberapa hari, summa laqiyani, datang lagi kepada saya, kata Umar bin Khattab, sambil mengatakan, qad badali an la atazawwaja yaumi hadza, saya belum berencana akan menikah pada saat-saat sekarang ini. Barangkali menolak secara halus, karena sebetulnya Utsman bin Affan juga baru ditinggal oleh istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru wafat setelah perang Uhud itu. Nah itu yang satu duda, yang ini janda. Nah sudahlah, dinikahkan saja gitu. Tapi ternyata Utsman bin Affan mengatakan bahwa setelah pikir-pikir beberapa hari datang, saya belum memikirkan atau belum berencana untuk menikah pada saat-saat ini. Kemudian apa yang dilakukan Umar? Falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, saya datangi Abu Bakar As-Siddiq, kan bingung juga, mungkin kan punya anak janda, kasihan gitu, bagaimana, diantarkanlah misalnya kepada Utsman. Utsman menolak dengan halus dengan alasan belum mau menikah sekarang ini. Kemudian ke Abu Bakar, apa Abu Bakar itu? Fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar. Ya, kepada Abu Bakar juga ditawarkan demikian, kalau suka saya nikahkan engkau dengan anak saya Hafsah binti Umar.
Fasomat Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar diam saja, enggak beri jawaban, enggak memberi jawaban dia. Falam yarji ilayya syai'an. Jadi enggak datang lagi, pokoknya ya sudah saja gitu. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Oh, saya sih mengatakan saya lebih tersinggung, kata Umar bin Khattab, dibandingkan dengan jawabannya Utsman. Kalau Utsman masih mending, masih pikir-pikir, setelah pikir-pikir belum berencana menikah, ya, masih mending, nggak begitu tersinggung. Tapi terhadap Abu Bakar tersinggung, nggak ada jawaban, iya enggak, tidak juga enggak. Nah, lebih tersinggung nih Umar bin Khattab. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa lama, beberapa hari, palabistu layali, summa khotobahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhitbah. Khitbah itu meminang, ya, meminang. Justru di saat kesel oleh Utsman ditolak dengan halus, oleh Abu Bakar dicuekin, gitu kan, bahasa kita begitu, dicuekin. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, dalam kekesalannya seperti itu, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khotobaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhitbah itu ya, meminang daripada Hafsah. Lalu kemudian Umar mengatakan, menyampaikan di sini, fa'angkahtuha, saya nikahkan dia Hafsah, iyahu, terhadap beliau lah, apa namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepadanya gitu. Saya nikahkan Hafsah kepadanya. Falakiani Abu Bakrin Siddiq faqolanya, setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hafsah itu, kemudian datanglah Abu Bakar kepada Umar ini. Faqala, dan dia mengatakan, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Jadi ketika datang dulu saya, lalu didatangi saya dan saya tidak memberikan jawaban apa-apa, mungkin Anda sangat kecewa betul, ya kemudian fakultu na'am, nah, saya jawab, kata Umar bin Khattab, iya saya kecewa betul gitu. Jadi Abu Bakar datang setelah dinikahi oleh Nabi Hafsahnya itu dan menyampaikan tentang, apakah Anda begitu kecewa dengan saya, dengan sikap saya pada waktu itu? Umar mengatakan iya. Naam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Qala fa innahu lam yamna'ni, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi saya untuk mengatakan iya atau mengatakan tidak pada waktu itu. An arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakaraha. Nggak ada yang menghalanginya untuk saya mengatakan ya atau tidak, menolak atau menerima, senang atau tidak senang, kecuali satu hal, katanya. Apa itu? Illa anni kuntu alimtu, saya tahu, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zakaroha, menyebut-nyebutnya. Ya kira-kira menurut Abu Bakar, karena berteman baik sejak muda, sejak kecil, umurnya pun hanya beda 1 tahun antara Nabi dan Abu Bakar, itu lebih tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda 1 tahun. Dan itu bersahabat sejak lama, sejak sama-sama anak-anak muda itu. Nah, dia tahu persis karakter Nabi. Nah, Nabi berkeinginan untuk menikahi Hafsah. Karena itu Abu Bakar diam saja. Karena kalau diceritakan ini rahasia, kan gitu, rahasia orang yang dihormati. Ya diam saja sudah gitu. Nah, itu. Lalu apa katanya? Zakarha falam akun, apa itu, liufshiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau tarokahan nabiyyu laqabiltuha. Jadi dia tidak ingin sir atau rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terungkap, sehingga Nabi sendiri melamarnya, lalu kemudian dinikahkan. Setelah itu baru Abu Bakar bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa
kira-kira Umar ini akan sangat bergembira ketika suami daripada Hafsah meninggal, ditawarkan kepada orang terhormat 2 orang, tidak menerima, tetapi justru yang menerima adalah orang yang lebih hebat daripada kedua orang itu, yaitu Nabi SAW. Dan di dalam beberapa riwayat, ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi sudah wafat. Umar itu siapa yang mengatakan Nabi wafat berhadapan dengan pedang saya? Antara lain ada ahli sejarah menyebut rasa bangga terhadap Nabi, rasa tertolong oleh Nabi karena putrinya dinikahi oleh Nabi, di situ timbul, sehingga siapa yang mengatakan Nabi telah wafat berhadapan dengan pedang saya? Abu Bakar membacakan ayat itu, membacakan ayat yang menyatakan bahwa ya wafatlah Nabi itu, gitu ya, gitu. Jadi seperti itulah rahasia yang dipegang oleh Abu Bakar. Mungkin itu rahasia kecil kalau istilah kita, karena diceritakan pun bukan aib, tetapi hal seperti itu tentu bagi seorang nabi yang terhormat, bahkan kalau kita ini pejabat saja, ya jangan diceritakanlah dia naksir gitu kan, kira-kira begitu. Ya cukup diam saja, lalu kemudian disampaikan bahwa dinikahi. Jadi nggak usah cerita, wah iya bos saya senang banget sama kamu, nggak perlu gitu, sebab itu sudah aib. Tapi kalau rahasia, bukan aib, nggak aib juga tapi rahasia. Tapi kalau kita justru kan malah dirayu, disenangi dan sebagainya gitu, seperti sesuatu yang harus diceritakan supaya senang, supaya gembira dan seterusnya. Tapi sesungguhnya itu kalau di sini kita lihat sir itu adalah harusnya dirahasiakan, atau seperti ini pantas dirahasiakan, meskipun kalau dibuka bukan sesuatu yang aib, barangkali bukan sesuatu yang aib, tapi karena pada diri Rasulullah SAW hal-hal seperti ini juga perlu dijaga, karena kehormatan umat, kehormatan Nabi, kehormatan umat, kehormatan Nabi, kehormatan umat, kehormatan Sang Maha Pencipta, keagungan ya. Kalau Allah itu bukan kehormatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disebut di beberapa hadis, inna min ijlalillahi, sesungguhnya di antara keagungan Allah itu termasuk menjaga, memelihara dan merahasiakan sesuatu yang tidak boleh diungkap kepada umum tentang pemimpin. Sebetulnya itu disebut ijlalillah, ijlalullah, jadi keagungan Allah. Kalau kita menjaga marwah, martabat pemimpin kita, sesungguhnya adalah kita menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sebetulnya di hadis-hadis yang pernah kita baca. Saya kira itu ada hadis satu lagi panjang ini tentang Aisyah dan istri-istri Rasulullah, bagaimana menjaga rahasia. Kemudian juga ada lagi satu lagi, ada 2 hadis lagi, tetapi tidak mungkin disampaikan dalam waktu yang kurang lebih hanya 5 menit. Barangkali kalau ada pertanyaan, ada urun rembuk, ada tambahan, ada yang ingin disampaikan, ya tentu saya persilahkan. Kalau ada, kalau bisa saya jawab sekarang, kalau tidak ya pada pertemuan yang akan datang sebagai PR, baik karena waktu maupun karena ada hal-hal yang harus digali secara misalnya dalil atau teksnya. Tapi sekali lagi, bahwa di antara adab, di antara tata krama, di antara etika moral yang harus dijunjung tinggi, ada kemarin yang namanya rasa malu, dan yang kedua ini adalah juga rahasia. Pandai-pandailah kita menjaga rahasia, terutama rahasia orang-orang di keluarga kita. Nomor 1, ya apapun ya yang keluar itu yang baik-baik. Yang baik pun kalau menimbulkan perilaku yang tidak baik atau tanggapan yang kurang baik atau menimbulkan masalah, ya tentu kita tidak ungkap. Yang selama ini ditunjukkan orang, tidak ada yang salah. Misalnya ketika dia menunjukkan bahwa dia punya motor besar, mobil mewah, rumah berlimpah segala aksesorinya, tetapi ketika diungkap bisa menimbulkan persoalan. Siapa dia, berapa gajinya, berapa pendapatannya, pantas atau tidak, begitu. Nah kalau dia pegawai ada hukumnya,
Kalau dia pejabat juga demikian, kalau dia orang masyarakat biasa mungkin tidak, tapi hukumnya dari masyarakat. Iya, pamer tiap hari tapi pelit misalnya, begitu kan, pasti diomongin orang. Yang bagus itu memberi tapi tidak pamer. Tapi kalau memberinya sambil pamer, ya niatnya saja jangan niat pamer, tapi niat bahwa siapa tahu ditiru orang lain banyak memberi, dan kemudian orang-orang yang lebih kaya dari dia merasa tersentuh hatinya untuk juga memberi kepada orang lain. Itu niat yang baik. Tapi kalau niatnya untuk ria, nah itu yang dilarang oleh agama. Ya, apalagi kalau sampai menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Ya, saya kadang-kadang juga ketika orang seperti kasus kemarin tuh dilempari dari atas genteng uang, orang rebutan, saling injak. Padahal Al-Quran kan menyebut la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Ya, itu termasuk menyakiti fisik. Ada yang menyakiti hati, disebut-sebut, lu minta-minta lu tiap hari datang ke sini, kan disakiti. Nah, gitu. Jadi sedekah saja ada yang harus dirahasiakan. Bahkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu yang paling baik, dan itu yang termasuk kepada satu kelompok di antara 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada naungan. Di padang mahsyar itu kan nggak ada naungan, dalam terik panas, sampai dikatakan di dalam beberapa hadis itu keringat saja sampai dada, saking banyaknya keringat yang mengucur keluar, itu tenggelam oleh keringat, ada sampai demikian. Tapi kalau orang mampu bersedekah di mana tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu, itu menyebabkan dia dinaungi pada hari kiamat. Tapi tidak berarti bahwa saya ini dilihat orang nggak ngumpet-ngumpet, tidak demikian sebetulnya. Karena begitu justru itu ria gitu. Ya, memberi saja, dilihat ribuan orang atau tidak dilihat itu tidak ada bedanya. Kita susah itu tandanya. Tapi ada ulama yang mengatakan ketika kita memberi lalu kita lupa, nah itulah tandanya diterima. Karena zaman dulu itu kalau kita bersedekah, sedekahnya diterima, itu ditarik oleh Allah. Kita berkorban, korbannya diterima, itu langsung hilang, diambil oleh Allah. Apakah dibawa angin ataukah misalnya terbakar, itu bukan sesuatu yang jelek. Kalau zaman dulu itu terbakar itu menandakan bahwa sedekah diterima. Nabi SAW ketika tahalul pada waktu belum sampai ke tanah haram, itu para sahabat semua pada ngomel, sampai Nabi bingung, tanya kepada istrinya waktu itu yang ikut, Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, sudah lakukan saja, nanti orang akan melihat, sahabat-sahabat melihat. Begitu lihat Nabi bercukur, yang lain akhirnya udahlah ngikut Nabi, udah ngikut Nabi. Begitu selesai tahallul, itu semua terbang rambutnya itu ke tanah haram, padahal nggak boleh ke sana, terbang rambutnya. Semua mengatakan alhamdulillah diterima. Bukti tanda terimanya yaitu itu tanda terimanya. Kalau zaman sekarang tanda terimanya nggak ada, ya sedekah aja, kan nggak kelihatan hilang. Tapi menurut para ulama itu yang hilang dalam perasaan kita. Selesai bersedekah hilang, nggak terasa gitu, nggak terasa apa-apa, nggak terasa pengen dipuji, nggak terasa apa, nggak terasa tadi sudah memberi atau belum, bahkan lupa gitu. Nah, itu tandanya diterima, katanya begitu. Sekira demikian, ini waktunya sudah menjelang Isya. Terima kasih, mohon maaf, dan kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.